Kalau menurut para filosof timur secara umum, penderitaan itu sebenarnya terjadi karena manusia ilmunya kurang, pengetahuannya kurang dalam. Jadi penderitaan itu lahir karena salah memahami hidup. Makanya nanti di banyak tokoh-tokoh pemikir besar dari timur biasanya untuk mengatasi penderitaan pertama-tama harus dibereskan pengetahuannya, jalan berpikirnya. Jadi dalam tradisi timur punya ciri bahwa penderitaan manusia itu lahir dari ketidaktahuannya. Orang menderita itu karena kesalahan berpikirnya, maka dia harus memperbaiki kesalahan ini, kemudian mulai berpikir yang dalam. Kalau di timur, berpikir ini kemudian diawali dari dirinya sendiri. Kenapa kok harus dari diri kita sendiri? Karena yang menderita kita. Kenapa kok kita menderita? Ya karena kita ilmunya kurang, pengetahuannya kurang luas. Seperti kemarin ya waktu kita belajar tentang sakit itu loh. Saat kita belajar tentang sakit kan seolah-olah sakit itu hanya negatif saja. Tapi begitu kita buka beberapa simpul pengetahuan tentang hikmah-hikmah sakit, kemudian terasa bahwa oh iya ya ternyata sakit juga bisa berdimensi anugerah. Berarti apa? Banyak mungkin penderitaan-penderitaan yang kita alami itu lahir karena kita tidak tahu rahasianya. Tidak tahu hikmahnya. Kurang luas wawasan kita. Penglihatan kita terbatas hanya di situ. Sehingga terlihat seperti penderitaan saja. Padahal mungkin kalau kita ngerti porsi dan proporsinya, juga peta luasnya, mungkin kita tidak jadi menderita. Maka para filosof timur itu banyak yang masuk lewat pintu ini. Bahwa tidak, penderitaan itu lahir karena pengetahuan kita yang kurang. Pertama-tama pengetahuan tentang diri kita sendiri. Makanya para filosof timur, pemikir-pemikir timur itu lebih cenderung menyarankan pertama-tama membereskan diri sendiri. Pertama-tama membahas siapa aku, dari mana aku, apa sih peran dan posisiku dalam hidup ini, dari mana asalnya rasa menderita ini, apa tujuan hidupku, dan seterusnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan penting ini terjawab, insya Allah nanti banyak hal-hal yang kita kategorikan sebagai penderitaan akan ketemu jawabannya. Nah, ini cara berpikir semacam ini cara berpikir khas para pemikir timur. Jadi tidak melihat ke masalah, tapi melihat ke manusianya yang bermasalah. Karena yang sekeliling kita anggap sebagai sumber penderitaan, itu sebenarnya kan hal-hal yang netral-netral saja. Dia jadi penderitaan ketika kita persepsi, ketika kita cerna, dan kita beri judul sebagai penderitaan. Maka kunci pertama yang harus dibereskan adalah manusianya.